Ketika dengar nama Sam Smith, versi mana yang pertama kali muncul di kepala lo? Dia di era Stay With Me atau versi Unholy? Stay With Me nggak bisa dipungkiri jadi salah satu lagu paling fenomenal dan bikin Sam Smith jadi superstar. Oh, won't you stay with me? Suara yang soulful bikin jutaan orang nangis. Nah, tahun 2015 dia borong 4 Grammy Awards termasuk Song of the Year. Stay With Me, Dark Child version, James Napier, William Phillip, and Sam Smith. Thank you so much. I'm gonna pass you over to... Di tahun yang sama, Sam Smith juga dipercaya nyanyi original soundtrack James Bond Spectre dengan lagu Writings on the Wall yang ikonik banget. How do I breathe when you're not here? I'm suffocating. Ini bukan prestasi biasa, nggak banyak penyanyi yang bisa nyanyiin OST James Bond, sebuah franchise ikonik yang punya standar musik tinggi. Soundtrack sebelumnya dibawain sama Paul McCartney, Garbage, Madonna, hingga Adele, dan Sam Smith masuk ke jajaran legenda itu. Ini jadi pengakuan luar biasa dari industri musik global. Tapi sekarang, Sam Smith jadi salah satu artis paling kontroversial dan dibenci di dunia musik. Bukan karena skandal kriminal guys, bukan juga karena ngelakuin hal jahat ke orang lain, tapi karena satu hal, dia menjadi diri sendiri. Dari penyanyi ballad jadi ikon queer, dari manly pakai jas dan rapi jadi serba pakai corset dan lingerie. Dari diterima semua orang jadi target kebencian massal. Kenapa Sam Smith memilih jalur yang sekarang dia jalani? Gue bahas selengkapnya di Room for Improvement. Karir Sam Smith sebenarnya dimulai sejak 2012 lewat featuring di lagu Latch milik Disclosure. Terus featuring lagi di La 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 by Naughty Boy yang sempat hits di UK. Tapi pintu kesuksesannya baru kebuka pada 2014 dengan debut album In the Lonely Hour. Album ini massive. Stay With Me, I'm Not the Only One, Like I Can. Semua hits, termasuk di Indonesia. Lagu-lagu tentang patah hati, cinta tak terbalas, dan kesepian. Universal banget sehingga banyak yang relate. Nah, Sam Smith waktu itu dicitrakan sebagai penyanyi ballad dengan suara emas, vulnerable, sensitive, dan romantik. Lagunya easy listening dan nyentuh, diputer terus di radio sampai kafe-kafe. Nah, image-nya lekat dengan jazz, rapi, clean cut, dan gak butuh lama, Sam Smith ngeraih puncak tangga sebagai musisi. Grammy Awards 2015, doi menang 4 piala sekaligus. Record of the Year, Song of the Year, Best New Artist, Best Pop Vocal Album. Ini artis yang dicintai semua orang sampai melejit di industri musik. Siapa yang nggak pernah denger lagunya? Hits banget saat itu. Tapi ada satu hal yang Sam Smith belum ungkap sepenuhnya. Orientasi seksual. 2014, Sam coming out sebagai gay. Tapi itu baru sebagian dari cerita. Ada sesuatu yang lebih dalam yang belum dia ungkapin. Tepatnya pada 2019, Sam Smith bikin pengumuman yang ngubah hidup dia secara drastis dengan buka ke publik tentang identitas gendernya. Felt very restricted by the male gender being assigned to me as a kid. It's caused horrible. Ini bukan keputusan impulsif. Sam bilang butuh waktu bertahun-tahun buat paham, menerima, dan akhirnya berani terbuka ke publik. Reaksi publik campur aduk banget. Komunitas LGBTQ mendukung dia. Banyak fans yang suportif. Tapi di sisi lain, komentar buruk meledak. Cari perhatian, drama queen, mental illness, hingga ngerusak musik. Setelah buka identitas gendernya ke publik, Sam Smith mulai ekspresiin diri lewat fashion dengan cara yang beda banget dari sebelumnya. Tema-tema lagunya juga berubah total. Tahun 2023, Sam rilis music video I'm Not Here to Make Friends. Di MV ini, Sam tampil dengan beragam outfit, corset, lingerie, dan lain sebagainya. Respons netizen langsung rame dan terpecah belah. Komentar-komentar negatif muncul, melabeli Sam sebagai menjijikan, bejat, dan hujatan-hujatan jahat lainnya.
Februari 2023, Sam Smith perform di Grammy Awards dengan Kim Petras dan perform lagu mereka Unholy. Aksi panggungnya teatrikal, ada api, lighting merah menyala, tanduk iblis, dan lain sebagainya bak neraka. Ini jenis aksi panggung yang benernya udah banyak dilakukan di atas panggung musik dan gak terlepas dari pro dan kontra. Contohnya Madonna, Lil Nas X, even Beyonce pernah pakai konsep satanik ini. Dan imbasnya, publik langsung melabeli aksi ini ritual satanik di atas panggung. Hashtag Grammy Satanic trending waktu itu. Petisi bermunculan untuk ban Sam Smith dari perform di TV. Sebenarnya Unholy itu lagu tentang cheating dan munafik, teman-teman. Sebuah kritik, bukan perayaan atau pemujaan sifat-sifat buruk manusia. Tapi kita nggak bisa nyalahin juga publik yang melabelinya satanik karena apa yang mereka lihat di Grammy. Yang publik nilai dari Sam, artis non-binary, image queer, dan menyalahi norma masyarakat. Dan itu cukup untuk ngelabelin Sam Smith sebagai ancaman masyarakat. Sam Smith ungkapin kalau semua hal negatif dalam perjuangan dia selama ini itu sangat melelahkan. Setiap postingannya di media sosial dihujat, setiap performa di atas panggung kena serang, dan setiap pilihan outfit dianalisis, dikritisi, dan diejek. Sam pernah cerita kalau dia sempat ngalamin kesulitan terkait body image, gangguan makan, dan depresi. Bukan empati yang didapat, publik makin nyudutin dia. Di satu sisi dianggap menyimpang, di sisi lain ini harga yang harus dibayar untuk ungkapin jati diri ke dunia. Lo nggak cuma beresiko kehilangan karir, tapi juga kesehatan mental, keamanan, dan bahkan kedamaian. Terlepas dari semua itu, Sam Smith tetap teguh pendirian, nggak mau nurutin apa kata orang yang bikin dia nggak nyaman. Sam Smith bisa aja tetap di jalur yang aman, tetap jadi musisi rapi dan soft boy dari Inggris yang nyanyi lagu sedih dengan musik ballad. Tetap pakai jazz dan dasi, tetap dengan kemenangan Grammy Awards-nya yang fenomenal dan popularitas yang terus melejit. Tapi, dia memilih menjadi dirinya sekarang dengan segala konsekuensinya. Banyak yang memuji, tapi banyak juga yang mencaci. Dan yes, ada biaya yang besar bagi Sam Smith hari ini. Dampak karir, kebencian publik, serangan terus-menerus. Bagi sebagian orang, transformasi Sam Smith bukan tentang cari perhatian, tapi tentang penemuan diri. Sementara bagi sebagian lainnya, perubahan Sam Smith adalah cari perhatian, penyimpangan, dan pengkhianatan. So, gimana menurut lo tentang perubahan Sam Smith ini? Tulis di kolom komentar ya. I'll see you in the next video. Bye-bye.